Di awal tahun kita belajar mengenai maksimal, betul? Tuhan ingin kita semua menjadi orang yang maksimal. Nah, hari ini saudara, kita semua akan belajar. Ada sebuah penyakit, ada sebuah hal yang membuat banyak orang gak bisa maksimal, saudara. Dan atas apa yang akan kita bicarakan hari ini saya kasih judul, kurang keras saudara. Apa itu alibi? Alibi itu alasan. Dan hari ini kita mau bicara alasan Anda gak bisa maksimal, alasan Anda gak bisa masuk heaven on earth, alasan Anda gak bisa mengalami surga dalam hidupmu di dunia ini, saudara. Saudara, Yohanes pasal yang kelima, kita akan lihat sebuah kisah yang saya tahu mungkin Anda pernah membacanya, tapi saya akan menunjukkan hal-hal yang membuat Anda gak bisa masuk ke sana, saudara. Yohanes pasal yang kelima dikatakan, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kita lihat, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda ini berarti ada dua hal, saudara, artinya. Yang pertama, Bethesda adalah rumahnya mujizat, rumahnya anugerah Tuhan, rumahnya pengampunan. Ini kolam isinya adalah anugerah Tuhan, mujizat Tuhan dan sebagainya. Jadi di kolam ini sewaktu-waktu ada malaikat yang datang, digoncangin airnya, maka satu orang pertama yang masuk pertama kali dia sembuh, apapun penyakitnya. Jadi ini kolam adalah kolam benar-benar kolam mujizat, kolam penuh pengampunan, penuh anugerah Tuhan. Ayat yang ketiga, saudara. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Saudara, saya mau tunjukkan Anda satu persatu mengenai hal ini. Berbaring. Di sana banyak orang berbaring di sana. Saudara, berbaring dalam hal ini, berbaring itu rebahan, saudara, maksudnya. Nah, banyak orang rebahan di sana, nyender di sana. Dan itu jumlahnya orang banyak. Artinya sangat banyak sampai sesak tempat itu. Nah, saudara, dikatakan lagi di sana, sebagian besar, sejumlah besar, ayat yang ketiga, berbaring orang sakit. Nah, orang sakit ini, saudara, kita lihat slide yang ketiga. Tolong dilihat. Di sana dikatakan orang sakit ini memang terjemahannya orang yang sakit definisinya, tapi jenis katanya adalah kata kerja, saudara. Jenis katanya Anda lihat, kata kerja. Saudara, sakit itu kan sifat kan? Betul kan? Tapi di sini kata kerja. Beda dengan ini bentuk aslinya, astenes. Kata sifat sakit, benar-benar sakit. Tapi di sini yang dipakai adalah kata kerja. Saudara, artinya menjadi sakit. Bukan sakit, sifatnya sakit bukan, tapi menjadi sakit. Nah, maksudnya apa, saudara? Orang-orang ini tadi, kalau Anda ngerti hari ini, dikatakan, saya ulangi ya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ini bukan orang yang datang karena sudah sakit, kan? Banyak orang masuk ke sana, mungkin tadinya sehat, tapi gara-gara terus di sana berbaring, di sana kumpul sama orang sakit, lama-lama jadi sakit, saudara. Kata, ini orang yang saya nggak tahu kenapa bisa begini, tapi ini nggak cuma satu dua orang tuh, saudara. Sejumlah besar orang berbaring di sana dan jadi sakit. Saudara, Bethesda ada dua arti. Yang pertama artinya adalah dia rumah mujizat, rumah kemurahan, rumah anugerah. Yang kedua artinya adalah memalukan, saudara. Loh, kenapa kok gitu? Sejarahnya adalah karena orang di sekitar situ tadi, sebagian besar orang-orang sakit, semuanya orang sakit. Yang sehat pun awalnya jadi sakit, memalukan mereka keadaannya. Saya tunjukkan lagi, mari kita lihat lagi ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah
besar orang yang menjadi sakit, saya boleh pakai kata itu. Kemudian dikatakan orang-orang buta. Tolong ditunjukkan slide kelima. Saudara, orang buta di sini yang dimaksud buta adalah dia nggak cuma buta matanya, saudara, tapi dikatakan mentally blind atau apa? Mentalnya buta. Mentalnya buta. Saya yakin Anda semua bukan cacat matanya buta, kan? Ketika saya nggak bisa lihat bahwa Tuhan memberkati saya, ketika saya nggak bisa melihat bahwa Salatiga akan dimerdekakan Tuhan, ketika saya nggak bisa lihat hidup saya akan bisa dipulihkan, mental saya buta. Ketika saya nggak bisa lihat keluarga saya akan bisa dipulihkan, ketika saya nggak bisa lihat keuangan saya dipulihkan, ketika saya nggak bisa bersuka cita karena Tuhan, mental saya buta. Ketika saya nggak pernah bisa melihat karya Tuhan dalam hidup saya, mental saya buta. Kalau saya nggak bisa lihat anak saya dipakai Tuhan, anak saya dikasih Tuhan, saya nggak bisa lihat istri saya berubah, saya nggak bisa lihat hidup saya sudah diberkati Tuhan. Ketika saya tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya, mental saya buta. Kalau saya nggak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup saya ke depan apa, kalau saya nggak bisa lihat masa depan saya seperti apa, mental saya buta. Kalau saya nggak bisa lihat penyertaan Tuhan di hidup saya apa, mental saya buta. Anda bisa lihat ada perubahan di depan hidupmu, atau kamu merasa kayaknya susah hidupku berubah, mentalmu buta. Dan orang-orang kayak gini ada di sana. Kita lanjutkan, saudara. Orang-orang timpang. Timpang itu apa sih? Pincang. Maksudnya apa sih pincang? Pincang itu begini, saudara. Orang pincang masih bisa jalan, kan? Betul kan? Jalan dia. Tapi kalau dia pincang, jalannya nggak kayak kita, cepet aja begini. Terseok-seok dia. Betul nggak? Saudara, saya masih jalan loh. Saya masih hidup. Saya punya kerjaan, saya punya pelayanan. Masih jalan semua hidup saya. Saya masih punya Anda sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan di gereja ini. Saya punya murid. Hidup saya masih berjalan, betul gak? Tapi saudara, saya mau kasih tahu Anda, saya pincang, saudara. Kenapa? Ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini terlalu lama kita. Saya terlalu lama. Usia saya segitu, harusnya 1.000 orang di hadapan saya. Seharusnya saya punya rumah sendiri. Tapi saya pincang. Saya masih jalan loh. Bener gak? Saya masih punya keluarga. Sudah, Anda tahu gak? Saya punya keluarga, tapi Anda harus tahu, keluarga saya belum benar-benar bahagia, sudah. Belum benar-benar mengalami yang namanya kasih mesra. Masih pincang kasih kami. Masih pincang. Saya punya murid. Berapa muridnya? Kalau hari ini 5.000, saya akan senang sekali. Tapi Anda tahu gak? Mungkin 25 aja gak ada. Sudah tahu berapa lama saya pelayanan? 10 tahun lebih. Apa itu? Pincang, saudara. Bahkan sering kali ya, saudara, hanya untuk beli ayam saja saya nggak punya uang. Pincang keuangan saya. Anda masih jalan hidupmu? Jalan dengan normal, atau kamu pincang, saudara? Orang-orang pincang itu ada di sana. Kita lanjutkan, saudara. Orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh. Siapa orang-orang lumpuh ini? Seros. Orang-orang lumpuh ini, saudara, Anda udah nggak pincang lagi, mati, saudara. Nggak bisa jalan. Saya tanya, bisnismu masih jalan nggak? Saya tanya,
Kasih di keluargamu masih jalan nggak? Komunikasimu dengan pasanganmu masih jalan nggak? Saya tanya, pelayananmu masih jalan nggak? Hatimu ke Tuhan masih jalan dengan cinta nggak? Saya tanya, Anda masih Kristen kan? Apakah hatimu ke Tuhan masih ada cinta atau sudah kering? Kalau hatimu kering, Anda salah satu orang ini. Coba kita lihat, saudara, apa dikatakan di sana. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Kalimat berikutnya apa? Kita baca sama-sama. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Mereka bagus ya, masih nantikan ya. Betul nggak? Saudara dengerin ya. Kalimat ini, yang menantikan goncangan air di kolam itu, sebenarnya tidak pernah ada kalimat ini, saudara. Anda cek bahasa aslinya, tidak ada terjemahan untuk hal ini. Loh kok ditulis, kenapa? Karena penterjemah Indonesia ingin Anda ngerti situasinya, bahwa ini orang mereka kumpul di situ, nantiin itu. Tapi sebenarnya enggak, mereka tidak menantikan itu. Saudara tahu nggak? Bahwa sebenarnya banyak orang, dia ada di rumah mujizat itu. Tapi karena mereka kumpul sama orang sesama sakit, ada sebuah penyakit loh. Lama-lama mereka tidak lagi mengharapkan mujizat itu. Saya tanya sama Anda, masih enggak hatimu menantikan itu? Atau enggak sama sekali? Saudara pikir mereka kesana menantikan mujizat, ternyata enggak, saudara. Saya enggak tahu alasan mereka kumpul apa. Ternyata enggak. Kita lihat kalimat berikutnya. Sebab sewaktu-waktu yang dimaksud adalah kairos. Ada saatnya, sewaktu-waktu kairos Tuhan datang dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Kita lihat percakapan Tuhan dengan salah satu orang di sana, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 maksud saya. Di situ ada seorang yang sudah berapa? 38 tahun lamanya. Apain? Wow. Saya aja usia saya belum sampai segitu tuh. Bayangin waktu Anda sakit selama itu. Coba kita perhatikan percakapan orang ini. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya. Jawabnya apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang ini 38 tahun sakit. Tuhan datang padanya dan Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Kata maukah dalam bahasa aslinya telo. Katakan sama-sama, telo. Artinya adalah maukah. Maksudnya apa sih? Ingin nggak kamu? Mau nggak? Ingin nggak? Punya hasrat nggak? Punya kerinduan nggak? Tuhan tanya, mau sembuh nggak? Pengen sembuh nggak? Telo nggak kamu? Mau nggak? Saudara, lihat-lihat di sini, saudara. Orang ini ditanyain, mau nggak sembuh? Jawabnya dia apa? Nggak ada orang yang nolong. Ini nyambung nggak sih? Ini nyambung. Saudara, di tempat itu ya, bahkan banyak orang di sana, mungkin seperti orang ini, sembuh aja udah mungkin nggak ingin loh dia. Mau masuk heaven on earth nggak? Bahkan barangkali saya sendiri nggak ingin ke sana. Kenapa kok nggak ingin ke sana? Buktinya apa? Buktinya adalah, saudara, orang ini saya tunjukkan. Kalau Anda benar-benar ingin, Anda tidak akan seperti ini. Orang ini tadi gimana? Ketika dia ditanya, kamu mau sembuh nggak? Kamu mau heaven on earth nggak?
Dia bilang, nggak ada orang yang mau tolong saya. Saudara, pertanyaannya gini, Tuhan tanyanya apa, dia jawabnya apa? Nggak nyambung. Dia ditanya, kamu mau nggak ke sana? Kamu mau nggak sembuh? Dia bilang, nggak ada orang. Saudara, itu alibi, saudara. Itu alasan. Terlalu banyak alasan. Nah, orang yang mau untuk masuk dalam mujizat Tuhan, dia nggak akan banyak alasan, saudara. Saudara, untuk masuk ke sana, masuk ke kolam itu harus ada syaratnya. Nah, Anda untuk masuk dalam heaven on earth ada syaratnya, betul nggak? Anda harus setia dengan Tuhan. Anda harus mau masuk lebih dalam. Anda harus mau memalukan dirimu untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Tapi saya pun banyak alasan, saudara, untuk deklarasi, untuk berdoa, untuk sapu bersih tiap hari, untuk ngisi cawan, untuk pelayanan, untuk cari duit dengan caranya Tuhan. Saya pun banyak alasan, saudara. Ya, kalau saya banyak alasan, saya berkata, nah dia begitu kok, saya sudah cukup bagus kan, harusnya saya oke. Karena banyak alasan, saudara. Sebenarnya itu menunjukkan saya nggak benar-benar ingin masuk ke sana. Saudara, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga banyak alasan, saudara? Saudara, waktu saya sudah memberi untuk membelikan, menabur untuk alat musik, menabur untuk sound system, saya bisa beralasan, saya sudah memberi kok. Kenapa saya harus lakukan lebih banyak lagi? Alasan, saudara. Mereka gak sungguh-sungguh kok, saudara, karena ada banyak orang yang saya layani tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Saya jadi beralasan dengan Tuhan. Tuhan, mereka gak sungguh-sungguh, ngapain saya pelayanan sungguh-sungguh? Saya beralasan. Itu bukti saya gak sungguh-sungguh pengen masuk ke sana. Ingin aja enggak. Tuhan, mereka dablek-dablek kok. Saya beralasan di hadapan Tuhan sehingga saya enggak sungguh-sungguh dalam melayani beliau. Saya berkata, orang serumah saya enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka saya juga ogah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya beralasan terus. Saudara, mungkin Anda berkata, ya saya sudah coba bekerja dengan baik kok, ngapain saya harus nyari Tuhan lagi untuk cari uang? Ngapain saya harus mengandalkan Tuhan? Saya sudah kerja dengan baik, dengan keras setiap hari kok. Anda beralasan di hadapannya sehingga Anda nggak mau bersujud nyembah Tuhan, nyari Tuhan sampai Anda diberkati, saudara. Anda beralasan. Saya pun beralasan. Orang yang beralasan, dia berkata begitu. Dia selalu tujuannya pada orang, saudara. Saudara, saya tanya, Anda mau gak hidup Anda diberkati Tuhan? Anda mau gak kota kita ini dimenangkan untuk Tuhan? Anda mau gak keluarga Anda dipulihkan? Mau? Kok kamu gak ngalami? Kok kita gak ngalami? Tuhan kayak tanya, kamu mau sembuh gak? Gak ngalami dia. Anda mau semua itu, tapi kok kamu gak ngalami? Kalau sampai Tuhan tanya, kok kamu gak ngalami? Saya yakin sekali, saya pasti akan beralasan, Tuhan, lah kota ini susah kok, lah nyari uang susah kok, lah yang lainnya juga susah kok. Saya pasti beralasan, saudara. Kalau sampai Tuhan tanya sama saya, kamu mau gak diberkati? Mau. Tapi kalau dia balik tanya, lah kok kamu gak ngalami? Saya mungkin bahkan alasan saya, lah engkau gak berkati saya kok. Loh, saya menyalahkan Tuhan. Saya pasti beralasan. Ini saya, saudara. Saya mau tunjukkan alasan orang ini gak masuk akal. Saya tunjukkan, sangat-sangat saya tunjukkan hari ini. Katakan, dia bilang gak ada orang yang nyeburin dia di sana. Ayat yang ke-7 ya. Jawab orang sakit itu kepada Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Artinya di sekitar dia tidak ada orang yang cukup sehat untuk nurunin dia ke sana, betul gak?
Nah kalau tidak ada orang yang sanggup nurunin dia, tidak ada orang yang cukup sehat untuk nurunin dia, berarti dia gaul sama siapa? Dia kumpul sama orang apa? Orang sakit juga berarti. Goblok gak? Goblok. Saya mau tanya, Anda gaul sama orang sakit apa orang sehat? Saudara, kalau orang sakit biasanya kumpul sama orang sakit, sama-sama gak bisa nolong, sama-sama akhirnya ngapain? Ngomongin yang lain. Ya elah, lihat tuh matanya buta, gak bisa lihat apa-apa. Goblok ya dia. Padahal dia juga gak bisa apa-apa. Betul gak? Nah, saya mau tanya, kamu gaul sama siapa? Dia salah bergaul, salah sendiri gaulnya sama orang yang salah. Betul gak? Kemudian kita lihat lagi saudara. Ini yang paling seru saudara. Ini yang paling bego menurut saya. Dia bilang tadi gini, gak ada orang yang nyeburin aku. Saya tanya sama Anda ya, orang yang sakit ini, sakitnya apa? Lumpuh. Mana ada ayatnya? Tunjukkan sama saya. Tolong baca semuanya. Tunjukkan satu ayat yang menunjukkan dia sakit lumpuh, saudara. Tolong tunjukkan satu ayat saja. Ayo tolong. Kalau Anda dapat tak kasih uang 100.000, serius, saya masih punya uang 100.000. Tolong tunjukkan. Ada nggak? Jangan mudah menyerah. Cari, ada nggak? Bukti bahwa dia sakit lumpuh, ada nggak? Yang bisa jawab tak kasih 100.000, serius. Tak tunggu. Loh, kamu kok bilang gitu, belum baca loh. Jangan nyerah dong. Kalahkan alibi saya. Ayo, kalahkan saya. Ayo, siapa bisa? Tunjukkan, saudara. Ada nggak? Yonatan semangat itu. Mayan 100. Mana yuk? Ayo, tunjukkan. Mana? Ada nggak ayatnya yang membuat Anda yakin dia lumpuh nih kak? Ini buktinya. Tolong tunjukkan. Mana? Lah kok tadi Anda kok pede banget ngomong lumpuh? Dari mana Anda bisa jawab itu? Saya mau tahu tuh. Apa yang membuat Anda berpikir dia lumpuh? Karena disuruh bangun. Coba bro, kamu siapa? Michael sini Michael. Tidur di sini. Tidur. Oke. Lihat sekarang ya. Bro, Michael bangun. Saya tanya, dia bangun kan? Saya suruh dia bangun kan? Saya tanya apakah dia lumpuh tadi? Betul kan? Bukan berarti orang yang disuruh bangun itu lumpuh loh. Betul nggak? Oke, terima kasih Michael. Apakah orang yang disuruh bangun itu adalah orang yang lumpuh? Belum tentu dia lumpuh. Adakah alasan lain kenapa Anda berpikir dia lumpuh? Oke, tolong angkat kasur Anda. Angkat matras Anda yang kecil itu. Tilam itu matras, bukan kasur besar. Bisa nggak Anda angkat? Saya tanya, lumpuhkah Anda? Betul? Lah terus wong iki lorone apa? Saudara, saya kasih tahu ya. Saudara dengarkan. Ya, orang ini nggak sakit lumpuh, saudara. Nggak sakit lumpuh. Saudara dengarkan ya. Anda ingat tadi kenapa saya tunjukkan detail dari awal? Dia nggak sakit lumpuh, tapi dia kumpul sama orang-orang lumpuh. Bayangin, 38 tahun dia kumpul sama orang-orang lumpuh. Dan disebutkan tadi, dia bukan orang sakit lumpuh, tapi dia menjadi lumpuh. Dia bukan orang sakit, tapi menjadi sakit. Saudara, mungkin Anda, mungkin saya bukan orang miskin, saudara. Tapi karena saya sudah terlalu lama dalam keadaan miskin, dan saya berkata, saya miskin. Akhirnya benar-benar saya menjadi miskin. Betul nggak? Orang ini nggak lumpuh kok sebenarnya, tapi karena dia terlalu lama di sana, lama-lama mentalnya berkata, aku lumpuh. Emangnya dia nggak bisa ngangkat badannya sendiri untuk nyebur di sana? Saya tanya sama Anda, bisa nggak kamu dalam bulan ini masing-masing beli motor baru? Mana ada
Ada uang gak saya? Saya kan gak diberkati. Karena kamu terlalu lama hidup dalam keadaan tidak ada berkat. Mentalmu berkata, saya bukan orang yang diberkati. Betul gak saudara? Bisa gak kamu dalam bulan ini masing-masing punya motor baru? Mungkin kamu berkata, gak ada orang yang akan berkati saya motor kan? Karena selama ini kamu tidak pernah masuk dalam berkat Tuhan. Dan mentalmu berkata, saya bukan orang yang diberkati motor. Bisa gak kamu dalam 2 bulan ke depan jadi orang yang punya usaha baru yang diberkati Tuhan? Kamu mungkin berkata, gak ada orang yang modalin saya, Tuhan gak berkatin saya. Saya berkata, barangkali kamu mestinya orang yang diberkati loh saudara. Tapi karena kamu terlalu lama di area tidak diberkati Tuhan, mentalmu berkata, aku bukan orang yang diberkati Tuhan kak. Mana mungkin itu terjadi? Dia gak sakit awalnya, tapi menjadi sakit. Dia gak lumpuh awalnya, tapi dia menjadi lumpuh. Saudara, orang yang dalam keadaan tertentu, lama, dalam kondisi yang lama, percayalah, sekalipun itu bukan kondisi yang baik, tapi karena dia terlalu lama, itu akan menjadi area yang nyaman buat dia. Anda sudah terlalu lama miskin, saudara. Sudah terlalu lama gak punya uang, saudara. Saya mau tanya sama Anda, kalau Anda mau gak Anda kejar Tuhan sungguh-sungguh supaya Anda gak miskin lagi? Mungkin karena Anda sudah terlalu lama miskin, Anda berkata, aduh, kayaknya susah deh, gini-gini aja masih oke lah. Betul gak? Itu namanya Anda terlalu nyaman dengan kemiskinan. Mau gak Anda coba bangun komunikasi lebih baik dengan keluargamu? Mau gak Anda tinggalin dosa-dosamu? Mau gak Anda baca Alkitab lebih banyak? Mau gak kamu untuk bekerja lebih lagi ngandalin Tuhan dalam pekerjaanmu, bukan pakai kekuatanmu sendiri, supaya hidupmu masuk dalam rencana Tuhan even on earth? Mungkin Anda berkata, gimana ya kak ya, gini-gini aja kayaknya gak apa-apa deh. Anda sudah terlalu nyaman di sana. Orang yang sudah lama miskin, orang yang sudah lama sakit, orang yang sudah lama malas, kalau sudah kelamaan di sana, dia nyaman dalam kemalasannya. Saya sudah terlalu lama malas, saya sudah terlalu lama gak pernah doa puasa, saya sudah terlalu lama gak doa cawan, saya sudah terlalu lama gak ngunjungi jemaat, saya sudah terlalu lama gak pernah penginjilan, saya sudah terlalu lama tidak pernah cari petunjuk Tuhan untuk kerjaan apa yang saya kerjakan. Dan saya nyaman dengan itu. Mungkin Anda terlalu lama gak pernah baca Alkitab, Anda terlalu lama rohmu kering, Anda terlalu lama di pelataran saja gak pernah masuk ruang kudus. Dan ketika saya minta Anda masuk ruang kudus, Anda berkata, ngapain sih begitu? Nyaman di pelataran. Anda sudah terlalu lama tidak dengar suara Tuhan. Dan kita ajari Anda untuk cari suara Tuhan, Anda berkata, ngapain sih begitu? Nggak dengar suara Tuhan juga masih oke. Anda sudah nyaman di area itu. Saudara, itu alibi. Dan orang yang banyak alibi, jadi kita lihat apa akibatnya kalau Anda terlalu banyak alibi. Saya tunjukkan, saudara. Ayat yang ke-6 kita baca. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7, lihat saudara. Ketika dia didatangi Yesus di hadapannya, ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya apa? Tuhan. Saudara, dalam bahasa aslinya itu kurios. Kurios itu arti utamanya bukan Tuhan, tapi apa? Tuan. Tuan beda sama Tuhan loh. Tuan.
Bahasa dulu itu nyebut Pak itu tuan, orang yang terhormat itu Pak. Dia ketemu Tuhan di hadapannya, ngomong langsung sama dia, bahkan ditawari mujizat. Dia jawabnya apa? Tuan, saudara, orang yang banyak alasan, bahkan sampai ketemu Tuhan pun dia nggak ngerti kalau itu Tuhan. Itu orang yang banyak alasan. Saudara, kalau Anda banyak alasan, kalau saya banyak alasan, didatengin Tuhan pun saya nggak ngerti kalau itu Tuhan. Orang yang banyak alasan nggak akan pernah kenal siapa Tuhan sebenarnya, saudara. Ketika kita banyak alasan, kita nggak bisa kenal Tuhan. Anda tahu apa yang mematikan orang sehingga dia nggak bisa maksimal? Ketemu Tuhan aja nggak bisa. Alasan. Jam berapa Tuhan bangunkan Anda untuk berdoa dan Anda beralasan? Itu sebabnya kita nggak pernah bisa kenal Tuhan. Berapa kali Tuhan suruh Anda matikan handphonemu, berhenti sejenak dari pekerjaanmu, dan cari wajahnya, dan Anda beralasan, saudara. Anda nggak pernah bisa kenal Tuhan gara-gara hal itu. Saudara, dan sampai Tuhan bertanya, mau nggak engkau sembuh? Dia tadi jawab apa? Nggak ada orang. Alasan kan? Sebenarnya simpel. Kalau saya tanya sama Anda, kamu mau nggak uang 100.000? Jawabnya kan simpel kan? Mau. Kenapa sih dia nggak jawab mau? Artinya apa? Mau aja udah nggak punya. Desire, keinginan, kerinduan aja udah nggak punya. Saudara, hati-hati. Saudara, karena saya banyak alasan. Saya pernah bicara sama teman-teman. Bahkan saya ingin aja udah enggak. Apakah saya ingin salah tiga, mengalami janji Tuhan, mengalami kehidupan yang Tuhan ubahkan? Apakah saya ingin gereja ini benar-benar dilawat Tuhan? Ada satu masa, ingin saja sudah enggak punya. Saudara, orang yang terlalu banyak alibi, ingin aja udah enggak punya. Kalau Anda terlalu banyak alibi, keinginan aja udah enggak punya nanti. Ini parah, saudara. Dan orang yang terlalu banyak alibi, ketemu Tuhan, dia udah gak ngerti Tuhan bilang apa, dia jawabnya apa. Saudara, ketika Anda banyak alibi, Anda gak akan pernah bisa mengenali frekuensinya Tuhan. Suara Tuhan sudah tidak bisa Anda kenali lagi. Frekuensi hatinya sudah sangat berbeda dengan frekuensi hati Anda. Betul, saudara? Saudara, apa alibi Anda di hadapan Tuhan? Apa alibimu di hadapan Tuhan? Atau di hadapan manusia? Ketika mungkin Anda nggak doa cawan, ketika mungkin Anda tidak lakukan kerjaan Anda, apakah Anda berterus terang? Atau kamu beralibi? Ya kayak saya kan cukup capek hari ini, makanya saya nggak lakukan ini. Tanya dirimu, beneran nggak tuh? Atau kamu beralibi? Karena mestinya kamu masih bisa maksimal, melarin lagi, paksa lagi, dipolke lagi, tapi kamu beralasan. Kamu bisa nggak datang ke gereja tepat waktu? Nggak bisa, Kak. Susah ngurus anak. Nggak bisa, Kak. Rumah saya jauh. Nggak bisa, Kak. Saya masih ngantuk sekali. Saudara, sebenarnya tanya dirimu, masih bisa gak sih kamu tepat waktu? Kamu paksa dirimu tepat waktu? Jangan-jangan kamu beralibi selama ini. Bisa gak sih kamu bekerja lebih keras lagi untuk mencari jalurmu untuk diberkati? Gak bisa, Kak, aku udah mentok. Alibi, saudara. Saudara, jangan-jangan kamu beralasan pada Tuhan, tapi juga pada dirimu sendiri. Dan hati-hati kalau kamu kasih alasan terus pada dirimu sendiri, kamu gak akan pernah bisa kenal Tuhan lagi. Kamu mungkin ada di gereja yang sama di mana heaven on earth ada di sini. Kamu ada di Bethesda itu, rumah mujizat itu.
Tapi apa gunanya kamu di Bethesda kalau kamu nggak pernah ngalami mujizatnya? Kamu bisa aja ada di hadapan Tuhan di mana surga dan bumi terhubung. Tapi orang yang di sana belum tentu ngalami surga dalam hidupnya. Belum tentu dia bisa ngalami mujizat. Sekalipun dia ada di rumah mujizat. Saudara, saya sejak pertama kali kita deklarasikan Natal yang lalu bahwa ini adalah heaven on earth, tempat ini adalah gerbang surga, di mana ada tangga yang turun naik dari tempat ini ke surga. Tempat ini adalah tempat mujizat, saudara. Tapi belum tentu Anda ngalami mujizat. Apa gunanya Anda di tempat? Apa gunanya Tuhan buka jalan tangga dari surga menuju tempat ini kalau kamu nggak pernah ngalami mujizat? Apa gunanya? Apa gunanya ya Tuhan Engkau bukakan pintu surga di tempat ini, tapi aku masih nggak bisa ngalami? Karena aku beralibi. Karena aku terus beralibi pada Tuhan, pada Anda semua, dan pada diri saya sendiri. Saya selalu banyak alasan. Saudara, ada kabar baik, saudara. Tuhan berkata pada orang ini, ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Beliau berkata, saudara, orang ini tadi sudah nggak punya keinginan, betul? Akhirnya apa? Tuhan berkata, oke lah, kamu nggak punya keinginan, nggak punya iman, silakan. Gimana kamu bisa beriman kalau kamu nggak punya keinginan? Betul nggak? Pengen aja nggak punya. Bagaimana mungkin dia punya iman? Bagaimana mungkin dia punya keinginan? Ketemu Tuhan saja, dia nggak kenal kalau itu Tuhan. Saudara, akhirnya Tuhan berkata, oke lah, kamu nggak punya keinginan, kamu nggak punya iman, kamu nggak kenal aku. Kabar baiknya Tuhan berkata, yowes, pakai keinginanku saja. Sudah, kabar baiknya, sudah, saya nggak tahu kamu punya keinginan apa tidak. Saya benar-benar nggak ngerti, saudara. Kalau kamu nggak punya keinginan sama sekali, minta dan cukup pakai keinginannya Tuhan saja. Jika Anda pakai keinginannya Tuhan, Tuhan berkata, bangunlah, bangunlah lagi, rise up again. Sudah, saya nggak tahu sudah berapa kali Anda jatuh pada lubang yang sama. Saya nggak tahu sudah berapa kali Anda redup keinginanmu. Sudah berapa kali imanmu jatuh. Sudah berapa kali Anda naik turun capek kamu, tapi saya mau berkata kalau kamu pakai keinginannya Tuhan, Tuhan mau berkata, nggak apa-apa nak, bangun lagi, belum terlambat, bangun lagi. Sekalipun sudah berkali-kali kamu, Tuhan aku udah pernah pengen bangun dulu, tapi aku jatuh lagi. Dan aku dulu pernah kepengen masuk lagi dalam hadiratmu, tapi aku jatuh lagi dan aku udah nggak ngerti pengen apa enggak. Dan berkata nggak apa-apa nak, bangun lagi. Bangun lagi. Mungkin ini sudah kali kesekian Anda berjuang untuk bangun, untuk bangkit. Tapi nggak apa-apa, Tuhan berkata, ayo bangkit, angkat tilammu dan apa? Berjalan. Kerjakan. Bijakan. Saya mau berkata sama Anda, saya nggak tahu apakah Anda sama dengan saya. Ketika saya baca ini, saya tahu orang ini saya. Saya terlalu banyak alasan. Saya beralasan di hadapan Tuhan. Tuhan saja saya berani beralasan padanya. Mana mungkin saya nggak berani beralasan pada Anda? Dan malangnya adalah saya pun beralasan pada diri saya sendiri. Sehingga saya terus jatuh bangun. Saya lelah dengan hal itu. Saya nggak punya keinginan sebenarnya. Waktu saya cek diri saya, kenapa? Karena saya terus beralasan. Ada banyak Anda mungkin merasa aku masih punya keinginan, mas. Coba cek, benarkah kamu punya keinginan? Kalau kamu punya keinginan, mestinya kamu nggak beralasan. Tapi kalau kamu selama ini banyak beralasan, saya mohon kamu sadarlah. Ternyata kamu juga beralasan. Kamu ternyata nggak punya keinginan itu, sama kayak saya. Kalau Anda seperti itu terus sampai kapanpun, sekalipun pintu surga dibuka sangat lebar,
Tidak pernah satupun mujizat masuk dalam hidupmu. Dan jangan bilang nanti pada saatnya akan datang. Orang ini 38 tahun ada di rumah mujizat, tidak pernah mengalami mujizat. Sampai berapa puluh tahun kamu akan sadar, sudah. Kamu mau tunggu berapa puluh tahun baru akan sadar. Ternyata kamu tidak pernah punya keinginan. Saya mohon sadarlah. Saudara tahu, saya berkata begini, saya tidak ingin, saya tidak ingin membuat Anda yang sadar. Saya berkata, Tuhan tolong buat aku sadar. Karena aku ini aku. Tapi saya mau berkata pada Anda, kalau Anda juga sama dengan orang ini, tapi kalau kamu belum sadar juga, tolong sadarlah. Kamu gak perlu ngalami ini puluhan tahun sama kayak saya. Sadar. Hari ini, kalau Anda tidak melucuti semua alibimu, saya gak ngerti berapa puluh tahun kamu akan seperti orang sakit, seperti orang lumpuh, seperti orang buta, seperti orang pincang, padahal kamu tidak pincang. Anda mengerti maksud saya? Mari kita bangkit berdiri, pada sembahyang. Tidak lagi saya yang ada di hadapan Anda, saudara. Hari ini urusanmu dengan Tuhan. Saya tidak pernah ngerti apakah kamu seburuk saya. Tapi saya orang yang paling buruk. Saya orang yang paling banyak alibi. Dan saya pun gak ngerti gimana caranya saya bisa disadarkan. Saya hanya mau worship leader menyembah Tuhan. Saya hanya mau Anda nyembah Tuhan. Saya hanya mau kita semua berharap Tuhan menyadarkan kita. Karena saya tahu semakin banyak alasan yang kau buat selama ini, itu membuatmu tidak pernah bisa sadar. Mari sembah dia, mari worship dia. Bawa kita ke Tuhan, bawa kita ke Tuhan.